Halo, selamat datang di Arsip Sunyi, tempat di mana kisah-kisah kelam, sunyi, dan penuh misteri. Kami buka kembali, satu demi satu. Jika kamu suka cerita nyata yang emosional, penuh ketegangan, dan terkadang terlalu mengerikan untuk dibayangkan, pastikan untuk subscribe sekarang. Nyalakan loncengnya, dan jangan lewatkan kisah-kisah selanjutnya. Karena di balik setiap nama, ada luka yang mungkin belum sembuh, seperti kisah Rio berikut ini. Hujan mengguyur Jakarta malam itu. Udara lembab merambat masuk melalui kisi jendela pos penjagaan yang sempit. Sersan Fajar baru saja menyeduh kopi hitam ketika ponselnya bergetar pelan di atas meja kayu. Nomor asing dari luar negeri. Ia nyaris tak mengangkat, tapi entah mengapa hatinya mendadak gelisah. Halo? Suaranya berat, mengantuk. Pak, ini tentang adik Bapak, Rio. Seketika, napas Fajar tertahan. Suara di seberang adalah perempuan, logatnya asing, gugup tapi serius. Saya relawan di Phnom Penh, Kamboja. Nama saya Lina. Saya menemukan sebuah dokumen yang menyebut nama Rio sebagai salah satu calon korban dalam jaringan perdagangan organ. Dunia Fajar runtuh. Ia berdiri begitu cepat hingga kursinya terjungkal ke belakang. Tidak, Rio kerja di Malaysia. Saya yang antar dia ke bandara. Dia janji kirim kabar begitu sampai. Saya mengerti, Pak, potong Lina dengan suara lembut. Tapi kami temukan data pemindahan ilegal. Beberapa korban dijebak lewat jalur Malaysia-Thailand, lalu diselundupkan ke Kamboja. Nama Rio muncul di daftar itu. Fajar tidak langsung menjawab. Ia genggam erat ponselnya, tenggorokannya tercekat. Kau yakin itu adik saya? Bisiknya. Ya Pak, lengkap. Nama, tanggal lahir, foto. Tangan Fajar bergetar. Air hujan kini turun lebih deras di luar sana. Tapi yang membanjiri hatinya adalah sesuatu yang tak bisa diredam hujan. Rasa takut dan firasat yang menyayat dada. Esoknya, Fajar tidak masuk kantor. Ia mengajukan cuti mendadak dan mengurung diri di kamar adiknya. Kamar itu masih utuh. Kasur kecil, jaket denim kesayangan Rio, dan sebuah buku harian yang diselipkan di balik bantal. Ia buka satu persatu lembaran lama, hingga menemukan catatan tentang seorang pria. Abang Naim, perekrut tenaga kerja, yang katanya sudah membantu banyak orang berangkat ke luar negeri. Ada nomor ponsel, masih aktif. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil di pasar Minggu. Wajah Naim licin, senyum ramah, tapi matanya dingin. Rio, banyak Rio Pak. Saya udah urus 100 orang. Mana saya hafal? Dia, adik saya. Suara Fajar rendah, tapi tegas. Dan dia hilang setelah berangkat pakai jasa kamu. Naim tersenyum pahit. Maaf Pak, kadang yang hilang itu bukan salah saya. Banyak yang kabur, kerja di tempat lain. Fajar menggebrak meja, membuat kopi tumpah ke pangkuan Naim. Kau pikir ini bercanda? Aku polisi. Dan kalau aku dapati satu bukti kau terlibat, kau masuk daftar buruan. Naim mulai panik. Ia mengaku Rio sempat ikut gelombang tenaga kerja yang diberangkatkan secara ilegal, tanpa dokumen resmi, lewat jalur darat dari Malaysia ke Thailand, lalu diproses di Kamboja oleh pihak ketiga. Kami cuma buka pintu, Pak. Yang ambil mereka itu orang Kamboja. Saya juga takut, katanya sambil mengusap wajahnya yang berkeringat. Fajar pulang dengan dada sesak. Tidak ada kepastian, hanya kabar samar, dan bayangan adik yang bisa saja sudah tak bernyawa. Tapi sesuatu dalam dirinya menolak menyerah. 3 hari setelah pertemuan itu, sebuah amplop tanpa pengirim tiba di rumah Fajar. Tanpa nama, tanpa alamat, hanya tulisan tangan di pojok. Buka ini diam-diam. Di dalamnya ada flash disk. Dengan tangan gemetar, Fajar mencolokkannya ke laptop. File video, 23 detik. Layar terbuka. Ruangan gelap, cahaya redup dari satu lampu di langit-langit. Di tengahnya, duduk seseorang. Rio, kurus. Wajahnya penuh luka lebam. Mulutnya kering, tapi matanya masih hidup.
Mas. Kalau kau lihat ini, berarti aku belum mati, katanya pelan. Aku dijebak, Mas. Aku pikir ini kerja halal, tapi aku malah dikurung. Ia menangis, sesenggukan. Aku gak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi aku percaya, Mas, pasti nyari aku. Lalu suara pintu terbuka. Langkah kaki cepat mendekat. Rio menoleh panik ke kamera. Aku minta maaf, Mas. Lalu layar gelap. Fajar menutup laptop, jatuh bersimpuh di lantai. Ia menjerit dalam diam, menahan isak yang menghantam dada. Ia tahu, ini bukan tugas sebagai polisi. Ini adalah panggilan hati seorang kakak. Dan ia berjanji, entah harus sejauh apa, seberbahaya apa, ia akan menemukan Rio. Hidup, atau dalam diam yang abadi. Bandara Soekarno-Hatta masih gelap ketika Fajar berdiri sendirian di ruang tunggu keberangkatan internasional. Di tangannya tiket Jakarta-Bangkok, dilanjutkan ke Phnom Penh lewat jalur darat. Jalur yang sama seperti yang mungkin dilalui Rio. Ia tidak mengenakan seragam. Kini dia bukan sersan Fajar, tapi seorang kakak yang sedang mengadu nasib, mencari jejak adik kandungnya dari serpihan informasi dan rekaman pilu. Pesawat lepas landas. Di langit yang sunyi, Fajar memejamkan mata. Ia bersyalawat dalam hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Suara lirihnya tenggelam di antara deru mesin dan awan yang pekat. Tiba di Bangkok, Fajar bertemu dengan Lina, relawan yang pertama kali menghubunginya. Seorang perempuan muda Indonesia yang sudah 2 tahun tinggal di Kamboja untuk menangani kasus perdagangan manusia. Bapak yakin mau lakukan ini sendiri? Tanya Lina di dalam mobil sewaan yang melaju menuju perbatasan. Fajar menoleh, matanya kosong tapi tegas. Kalau bukan saya, siapa lagi? Dia satu-satunya yang saya punya. Perjalanan ke Phnom Penh melelahkan. Kota itu menyambut mereka dengan udara pengap dan jalanan yang padat. Lina membawa Fajar ke sebuah tempat yang disebut warga lokal sebagai rumah sunyi. Bekas panti sosial ilegal yang sudah ditutup, tapi katanya masih sering digunakan sebagai tempat transit korban. Bangunan itu terletak di pinggiran kota, dikelilingi semak liar dan tembok kusam yang penuh grafiti. Saya dan tim pernah masuk ke sini 3 bulan lalu. Kami temukan sisa-sisa pakaian, catatan nama-nama, tapi tidak bisa buktikan apa-apa ke pihak berwenang. Korupsi di sini mengerikan. Fajar masuk perlahan. Suara langkahnya menggema di lantai yang berdebu. Dinding berjamur. Ada bau amis samar yang menusuk hidung. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu. Selembar baju robek. Jaket denim dengan tambalan kecil bergambar logo band The Massive. Jantung Fajar berhenti sesaat. Itu jaket Rio. Dia paling suka lagu Diam Tanpa Kata. Tangannya gemetar saat mengambil jaket itu. Ia tahu, Rio pernah di sini. Dan itu cukup untuk menyalakan api di dadanya. Malam itu, Fajar tidak bisa tidur. Ia duduk di atap penginapan, menatap lampu-lampu kota Phnom Penh yang suram. Lina duduk di sampingnya, membawa 2 cangkir kopi instan. Ada 1 tempat lagi, Pak. Klinik tua di dekat pelabuhan. Tapi kita harus hati-hati. Banyak tentara bayaran yang jagain. Fajar menatapnya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Katanya pelan. Bukan kalau Rio sudah mati, tapi kalau dia masih hidup dan nunggu saya yang tak kunjung datang. Lina diam. Lalu menepuk bahu Fajar pelan. Kalau saya jadi Rio, saya percaya Mas Fajar pasti datang. Dan itu cukup untuk bertahan hidup. Keesokan paginya, mereka mulai menyusuri pasar-pasar gelap, bertanya pada supir tuk-tuk, gelandangan, pemulung. Sebagian takut bicara, sebagian pura-pura tak tahu. Tapi malamnya, seorang bocah berusia 12 tahun mendatangi mereka di gang sempit. Aku pernah lihat pria seperti di foto ini, katanya, menunjuk foto Rio. Dia dibawa masuk ke mobil hitam di dekat pelabuhan 2 minggu lalu. Fajar bersimpuh di depan bocah itu. Kau yakin, Kina? Benar itu dia. Bocah itu mengangguk pelan. Dia nangis dan bilang, Mas Fajar pasti datang. Fajar menutup mata.
menahan napas yang tercekat. Dunia seakan berhenti berputar, tapi detak jantungnya mulai berlari. Pelabuhan itu bukan tempat untuk turis. Aroma asin bercampur solar, suara kapal tua yang menggeram, dan para lelaki asing dengan tatapan tajam membuat suasana terasa mencekam. Fajar berdiri di antara tumpukan kontainer bersama Lina dan seorang pemandu lokal bernama Vichai. Ia menunjuk ke sebuah bangunan kecil di pojok dermaga. Itu bekas klinik, sekarang jadi tempat singgah ilegal. Tapi ada mobil hitam seperti yang disebut bocah itu, sering parkir di sana. Fajar merapatkan jaketnya. Di balik pinggang, pistol kecil, bekas milik seniornya dulu, diselipkan rapi. Mereka menunggu hingga malam. Angin laut menampar wajah mereka. Lalu, tepat pukul 2 dini hari, sebuah mobil hitam meluncur masuk ke kompleks pelabuhan. 2 orang bertubuh kekar turun, membuka pintu belakang, lalu seorang pria remaja ditarik paksa. "Rio!" Fajar hampir berdiri, tapi Lina menarik tangannya. "Bukan, itu bukan Rio, tapi dia masih muda, dan itu artinya klinik ini masih aktif." Fajar menggertakkan gigi. "Kalau begitu, besok malam kita masuk ke sana. Entah apapun risikonya." Rencana disusun. Vichai menyediakan drone kecil dan peta bangunan. Klinik itu memiliki 3 jalur masuk, tapi hanya satu yang bisa diakses tanpa pengawasan penuh. Lewat gudang belakang yang dipenuhi kontainer kosong. Malam berikutnya, Fajar menyusup seorang diri. Lina dan Vichai menunggu di luar, siap memberi sinyal jika ada patroli mendekat. Langkahnya sunyi di antara bayangan baja dan lampu kuning kusam. Di balik pintu besi, suara-suara samar terdengar. Tangisan, rintihan, dan suara orang bicara dalam bahasa Khmer. Fajar merayap di lorong sempit. Jantungnya berdetak cepat. Di ruang belakang, ia melihat satu ruangan berkaca. 7 orang pemuda dikurung. Salah satunya menunduk, rambutnya mirip Rio. "Ya Allah, Rio." Fajar menempelkan wajah ke kaca, mencoba melihat lebih dekat. Tapi saat pemuda itu menoleh, ternyata bukan adiknya. Fajar mundur selangkah, lalu terdengar suara keras dari belakang. Krik. Pintu terbuka. 2 pria bersenjata masuk. Fajar buru-buru sembunyi di balik meja peralatan. Mereka mulai seleksi besok. Beberapa akan diangkut ke kapal, kata salah satu dari mereka dalam bahasa Thailand. Fajar menggenggam pistolnya erat, tapi ia tidak boleh gegabah. Ia tak boleh mati di sini. Ia harus kembali dan mencari Rio sampai titik darah terakhir. Keesokan harinya, mereka kembali ke penginapan dengan tubuh lelah dan hati remuk. Fajar merasa Rio semakin jauh, tapi Lina mencoba memberi harapan. "Saat kamu di dalam, aku berhasil cari data tambahan. Ada catatan medikal hasil sitaan dari mantan dokter klinik itu. Lihat ini." Lina menyodorkan selembar kertas fotokopi usang. Di sana tertulis nama-nama pasien. Sebagian disamarkan, sebagian masih utuh. Dan di baris paling bawah, Fajar melihat nama itu. Rio Dwi Mahendra. Status: unfit for transplant. Dikirim ke kamp 27 Buffet. Fajar menatap nama itu lama. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena duka, tapi karena harapan muncul kembali. Dia masih hidup, dia gagal jadi korban, dan mereka buang dia ke tempat lain. Lina mengangguk perlahan. Kamp 27 bukan tempat biasa. Itu seperti penjara tak resmi, dan sangat berbahaya. Fajar berdiri pelan, menggenggam catatan itu. "Kalau begitu, kita ke sana. Saya nggak peduli tempat itu neraka. Saya harus temukan Rio. Hidup atau mati." Perjalanan menuju Buffet seperti menyusuri ujung dunia. Kota kecil itu berbatasan langsung dengan Vietnam. Namun kamp 27 tersembunyi jauh di pedalaman, di balik hutan-hutan basah dan jalan berlumpur yang tak tersentuh hukum. "Kamp ini dulu bekas kamp kerja paksa," ujar Vichai sambil menunjukkan peta lusuh dari laptopnya. "Sekarang jadi tempat buangan.
Mereka yang dianggap tidak layak dipanen, dikirim ke sana. Fajar memandangi barisan pagar kawat dan menara tua dari kejauhan. Hatanya dingin, seperti saat pertama kali ia menyadari Rio hilang. Kalau dia masih di sana, aku akan pulang dengan dia, gumam Fajar, lebih kepada dirinya sendiri. Lina menepuk bahunya pelan. Dan kalau tidak, Fajar menoleh, matanya memerah. Maka aku akan bawa laporan terakhir ini ke langit. Mereka menyamar sebagai tim relawan yang hendak mengantar bantuan medis. Vichai memalsukan surat izin, dan Fajar, meski tampak gugup, berhasil menahan diri. Saat gerbang dibuka, udara pengap menyambut. Kam 27 lebih mirip kandang manusia. Puluhan lelaki kurus duduk diam di balik jeruji, mata mereka kosong. Seorang penjaga tua, berbadan gemuk, memeriksa surat. Kamu dari NGO mana? Medika Kamboja, jawab Lina cepat, lalu tersenyum. Kami hanya mau data kesehatan terakhir. Mungkin ada yang bisa dipulangkan. Penjaga itu menatap mereka lama, lalu akhirnya menyerah. Pilih cepat, 20 menit saja. Mereka menyusuri lorong sempit. Di dinding-dinding, nama-nama tertulis dengan kapur. Beberapa disilang, beberapa ditandai hilang. Fajar berhenti. Ia melihat satu nama yang membuat lututnya lemas. RDM disilang. Tanggal terakhir, 3 minggu lalu. Mata Fajar mulai kabur. Ia menyentuh tulisan itu, lalu bersandar ke dinding. 3 minggu lalu, terlambat. Aku terlambat. Tapi dari arah sel kanan, terdengar suara lemah. Bang, Fajar. Fajar terpaku. Ia menoleh pelan. Dari balik jeruji, seorang pemuda kurus dengan luka di wajah merayap mendekat. Rio. Pemuda itu tersenyum samar. Kukira aku halusinasi. Ternyata abang beneran datang ya. Fajar berlari, memeluk jeruji. Ya Allah, Rio, kamu hidup. Rio jatuh terduduk, menangis pelan. Aku kira aku udah gak punya siapa-siapa. Lina buru-buru memanggil Vichai. Kita gak bisa nunggu. Kita harus keluarkan dia sekarang. Fajar menggenggam tangan adiknya dari balik jeruji. Kita pulang, Rio. Apapun caranya, kita pulang. Waktu mereka sempit. Gerbang camp 27 tidak akan terbuka 2 kali. Lina dan Vichai bergerak cepat, menyuap penjaga dengan sisa uang yang mereka punya. Dia bukan di daftar relokasi. Sang penjaga curiga. Kalau kamu tidak mau masalah, jangan buka mulut. Desis Lina tajam, matanya menusuk. Rio nyaris tidak bisa berjalan. Tubuhnya lemah, tulang rusuk terlihat dari kulit tipisnya. Fajar menggendongnya di punggung, tak peduli tubuhnya sendiri mulai gemetar. Saat mereka melintasi pintu utama, suara teriakan dari pos pengawas memecah kesunyian. Mereka bukan dari NGO. Tutup gerbang. Tembakan peringatan terdengar. Vichai menyalakan mobil van dan berteriak, "Masuk!" Ban mobil tergelincir, menabrak palang besi, lalu melaju kencang ke arah jalan kecil yang mengarah ke hutan. Di belakang mereka, sirene tua meraung. Di dalam mobil, Fajar memeluk Rio erat. Tubuh adiknya menggigil, matanya setengah terbuka. "Bang, aku nggak tahu harus bilang apa." Gumam Rio pelan. "Jangan bicara. Fokus sembuh, kita sudah keluar. Kita selamat, Dik." Air mata Fajar jatuh tak terbendung. Rio memaksakan senyum. "Abang gila ya, sampai ke Kamboja cuma buat aku." Fajar membalas senyumnya, walau hati terasa robek. "Kamu lebih dari alasan. Kamu adik satu-satunya." Mereka tiba di pos perbatasan. Lina memberikan paspor palsu, langkah terakhir dari misi panjang ini. Beberapa jam kemudian, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Fajar dan Rio mencium udara rumah. Tapi luka di tubuh dan jiwa Rio tak mudah disembuhkan. 2 bulan berlalu. Fajar duduk di ruang penyidikan, menyerahkan berkas tebal ke atas meja komandannya. "Ini laporan terakhir saya, Pak. Saya sudah menyelesaikan misi pribadi sekaligus tugas negara." Komandannya hanya mengangguk. "Kamu kehilangan banyak untuk ini, Fajar."
Fajar menatap langit dari jendela. Kalau tidak kehilangan, mungkin saya tidak pernah tahu rasanya mencintai sampai segila itu. Rio kini menjalani terapi. Ia masih sulit tidur, masih sering berteriak dalam mimpi, tapi dia hidup, dan Fajar akan terus ada di sampingnya. Di halaman terakhir laporannya, Fajar menulis, "Beberapa perang tidak tercatat dalam sejarah, tapi kami yang bertarung di dalamnya tahu bahwa cinta selalu menjadi alasan terakhir untuk bertahan. Ini bukan akhir. Ini hanya awal dari penyembuhan panjang." Suara sunyi itu kini punya nama, Rio.